Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan sejumlah pembahasan saat menggelar pertemuan dengan Menteri Departemen Hubungan Internasional Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok. Bahlil menjelaskan pertemuan secara tertutup tersebut membahas terkait salah satunya skema kerjasama yang saling menguntungkan usai Indonesia bergabung dalam BRICS, yaitu kelompok ekonomi yang diprakarsai Aliansi Negara Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Bertempat di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah pembahasan saat menggelar pertemuan bersama Menteri Departemen Hubungan Internasional Komite Sentral Partai Komunis Cina. Bahlil menjelaskan dalam pertemuan secara tertutup tersebut membahas terkait salah satunya skema kerjasama yang saling menguntungkan usai Indonesia bergabung dalam BRICS, yakni kelompok ekonomi yang diprakarsai Aliansi Negara Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Bahlil juga menyebut bahwa dalam pertemuan tersebut selama kurang lebih 2 jam turut juga dibahas kerjasama antara Indonesia dan Cina terkait investasi, hilirisasi hingga pertambangan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Departemen Hubungan Internasional Komite Sentral Partai Komunis Cina Liu Jianzhou bahwa Bahlil turut sepakat ihwal pembentukan mekanisme kerjasama kedua partai. Lebih lanjut, Liu juga berharap agar kerjasama Indonesia dan Cina bisa terus berkembang dengan baik di periode kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Terlebih Cina juga menjadi salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia selama ini. Tiongkok untuk membahas beberapa perkembangan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok, termasuk dalam halnya bersama dengan Partai Golkar dalam bidang ekonomi, hilirisasi, dan juga beberapa perkembangan terkait dengan investasi. Dan alhamdulillah kita tahu bersama bahwa hubungan kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia semakin hari semakin baik, terutama dalam konteks investasi dan hilirisasi. Dan kami juga tadi berdiskusi, bertukar pandang terkait dengan hilirisasi yang tidak hanya di sektor pertambangan, tapi juga kita mendorong kepada sektor-sektor yang lain seperti perikanan, kehutanan, dan pertanian. Di samping itu juga kita diskusi sedikit tentang bagaimana keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, dan kita ingin untuk ini dimanfaatkan secara baik dalam rangka kepentingan Indonesia dan kerjasama yang saling menguntungkan antara negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Dari Jakarta, Julius Warte dan Ketut Sumadiasa melaporkan.